Oke, jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Aresnato dengan NPM 2457051. Dan kali ini saya akan ngebahas tentang pertemuan ke-12 atau nge-rewatch ulang karena saya seperti tidak masuk di pertemuan 12. Jadi untuk materi dari pertemuan ke-12 ini ada dua, yaitu ada wireframe dan juga prototype. Kita masuk dulu aja ke bagian wireframe ya. Jadi wireframe itu adalah sesuai ininya. Wireframe itu adalah bagian awal dari desain termuka. Jadi bisa dibilang itu secara garis besar itu wireframe itu adalah desain kasar dari suatu perancangan. Nah, kita bisa lihat dari sini. Jadi kayak representasi struktur lebih jelas, mencakup lengkap elemen, hierarki, informasi, serta mekanisme navigasi sistem. Pertama kita lihat dulu material dari praktikum, yaitu LOFI. Jadi LOFI itu adalah tahapan awal dalam perancangan termuka. Pengguna yang digunakan untuk mempresentasikan ide secara tepat dan sederhana. LOFI umumnya berupa sketsa kasar, baik secara formal maupun digital. Kemudian juga ada ini materi kita, yaitu wireframe. Jadi wireframe itu adalah representasi visual berupa kerangka dasar atau kerangka yang kayak belum jadi dari desain yang mau kita buat. Jadi sebelum kita tuh buat desainnya, kita tuh kayak ada gambaran tentang desain yang mau kita buat apa. Nah, desain yang mau kita buat apa ini, gambaran itu namanya wireframe, desain kasar. Untuk manfaat dan fungsi dari wireframe itu tuh ada kayak menyusun struktur dan navigasi secara logis dan terorganisir, memfokuskan perancangan pada aspek fungsionalitas tanpa distraksi elemen visual. Dan itu ada memfasilitasi komunikasi antar tim, meningkatkan efisiensi waktu dan daya, dan lain-lain. Kemudian ada jenis-jenis wireframe, itu contohnya kayak low fidelity wireframe, yaitu representasi sederhana yang digunakan pada tahap awal untuk eksplorisasi. Ada mid fidelity wireframe, yaitu wireframe yang strukturnya lebih jelas dan penggunaan elemen placeholder-nya itu. Dan juga ada bagian high fidelity wireframe, yaitu wireframe yang mendekati desain akhir dari visual dan interaksi. Mungkin kita masuk langsung aja ke bagian ini ya. Langsung ke bagian Figma, karena nanti saya juga bakal ngasih contohnya habis lagi ngerjain ini juga. Nah, jadi Figma itu bisa dibilang prototyping ini tuh kayak bentukan ininya lah yang udah jadi dari wireframe tadi. Betul. Nah, contohnya ini trigger kayak pemicu, on click, on drag, while hovering, dan lain-lain. Ini kayak aksinya lah, misalnya kayak nanti kita bakal langsung ngebahas di contohnya aja biar enak. Nah, itu ada button aksi, navigate to, open overlay, swap overlay, close overlay, ada animationnya juga dan lain-lain. Itu ada, nah ini prototype. Kita bisa langsung lihat aja kayak contohnya ini saya juga sempat lagi ngebuat bersama teman-teman saya. Nah, ini nih yang dinamakan sebagai wireframe. Jadi itu kayak desain kasar dari suatu desain, dari suatu kayak inilah desain. Jadi dari sini tuh kita bisa ngeliat kayak, oh ini nih kayak logo, oh ini kayak formnya, oh ini button dan lain-lain. Baru dari wireframe kita implementasiin langsung ke bagian ininya, desainnya. Nah, seperti ini. Prototype itu tadi kayak contohnya ini sebentar. Nah, ini prototype. Jadi kayak kita bisa langsung ngeran. Nah, misalnya kita ngeran, set. Nah, contohnya kita di sini kita pengen masuk, set, kita klik, jadi masuk pindah halaman, itu prototype. Kita menjadi relawan atau donasi sekarang, kayak ini contohnya relawan, admin atau donasi atau donatur. Set, seperti ini. Kita daftar sekarang. Seperti ini. Mungkin sekian video dari saya, karena hanya ini yang dapat dijelaskan. Kalau mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya.